Bertahta atas pujian kami, disembah di atas segala tahta. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Lagi angkat pujian ini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, amin. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Apapun kondisimu saudara, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menjamah. Izinkan kuasa-Nya menyentuhmu pada hari ini, dan biarkan Tuhan menyembuhkan. Terakhir katakan, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Angkat imanmu. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, amin. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tunjuk dirimu saudara. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Amin. Mungkin kau sedang lelah menunggu mujizat. Mungkin kau sedang lelah menunggu jawaban atas pergumulan yang engkau sedang alami hari-hari ini. Bagaimana ya? Saya merasa kayaknya masalah datang bertubi-tubi, Pastor. Saya jawaban yang satu belum dapat, tiba-tiba ada masalah lain udah datang. Saya gimana ya ini? Saya bahkan udah kehilangan gairah. Untuk percaya sama Tuhan pun rasanya sulit. Rasanya udah kayaknya udah di titik terendah. Udah habis-habisan, Pastor. Hari ini ada beberapa kunci yang kita akan belajar. Bagaimana sih waktu kita menghadapi masa situasi sulit di saat kita mulai lelah, waktu kita menunggu janji Tuhan. Kunci yang pertama adalah tetap berharap. Oh, gimana? Justru ini udah gak punya pengharapan. Iya, tetap berharap saudara. Sekalipun rasanya udah gak ada pengharapan, tetap berharap. Apapun yang terjadi, kita masih bisa tetap berharap. Kenapa? Karena Yesus adalah pengharapan. Kalau Yesus adalah pengharapan, berarti Yesus yang hidup sampai hari ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang sama masih tetap memberikan pengharapan bagi setiap kita. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Bayangin saudara, berarti Abraham mengalami masa situasi yang sangat sulit. Karena dia udah gak punya dasar lagi. Mau berharap atas dasar apa? Tetapi Abraham tetap berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kenapa dia dikatakan tetap percaya, tetap berharap? Karena faktor usia tidak memungkinkan dia untuk punya keturunan. Tetapi janji Tuhan berkata dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bagaimana mungkin fakta realita yang dia hadapi berbanding terbalik dengan imannya?
Tetapi dikatakan dia tetap berharap juga dan percaya. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, hari-hari ini kita harus lebih banyak pegang firman. Lebih percaya sama firman daripada percaya sama keadaan. Bukan artinya kita jadi lari dari kenyataan, bukan saudara. Jujur, hari-hari ini kenyataan tidak lagi bisa kita pahami. Keadaan udah jungkir balik, udah gak jelas saudara. Keadaan sudah tidak bisa diharapkan. Tetapi masih ada satu pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Ada yang mengatakan bahwa ada lebih dari 7.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Ada yang bilang 3.000 lebih, berapapun angkanya saudara ya. Pokoknya Petrus sendiri berkata begini, Tuhan tidak pernah lalai menepati semua janjinya. Saudara, berapapun janji Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepatinya. Artinya apa? Dia Tuhan yang setia. Dia sudah berjanji. Dia tidak dapat mengingkari. Manusia bisa ingkar janji. Bisa lupa. Tuhan gak bisa saudara. Sebab dia setia kepada janjinya. Ayo saudara. Percaya sekali lagi sama Tuhan. Berharap penuh sama Tuhan. Jangan putus harapanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Amin. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Amin. Tetap berharap sekalipun tidak punya dasar untuk berharap. Kuncinya kedua, bagaimana kita menghadapi masa sulit ini saat kita mulai lelah menunggu. Yang kedua, kuncinya adalah tetap percaya. 1 Samuel 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit. Kenapa? Waktu itu Daud membawa seluruh pasukannya pergi berperang, tanpa disadari ternyata anak istri mereka diserang oleh tentara musuh, dibawa dan tempat mereka hancur. Bahkan orang-orang yang ikut dengan Daud, prajurit-prajuritnya, mau bunuh Daud. Kenapa? Saking sakit hati, saking tawar hati, saking udah gak tahu harus gimana. Kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan Daud sangat terjepit, firman Tuhan berkata. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, dibawa tertawan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, hari-hari ini yang kita perlu lakukan adalah kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Bukan kepada yang lain. Saudara, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan tanda ajaib, mujizat dalam kehidupan kita. Daud tidak berusaha membela dirinya.
Ya nggak salah saya lah. Lah siapa yang mau, siapa yang tahu kita bakal diserang waktu kita pergi berperang. Daud tidak membela diri. Waktu Daud dipersalahkan, Daud tidak bela diri. Daud tidak nyalahin orang lain, Daud gak nyalahin keadaan, saudara. Ya habis keadaannya, ya habis, apalagi nyalahin Tuhan, saudara. Ya ini Tuhan sih jahat, Tuhan sih gak sayang. Stop kita menyalahkan orang, menyalahkan apapun, menyalahkan keadaan, stop. Tetapi yang kita harus lakukan hari ini adalah mulai menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roma 4 ayat 19 bilang begini, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini bicara tentang Abraham. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah istrinya telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah. Saudara percaya kepada Tuhan hanya dapat melalui satu hal, yaitu mata iman. Melalui iman, percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, gimana ya supaya kita bisa percaya penuh sama Tuhan? Kuncinya satu, kita harus mulai membangun hubungan sama Tuhan. Bagaimana saudara bisa percaya sama saya kalau saya tidak pernah membangun hubungan? Apalagi kalau saya adalah orang asing di dalam kehidupan Anda. Bagaimana Anda bisa percaya sama saya? Satu, saya harus bangun hubungan dulu. Kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin percaya sama Tuhan. Bahwa iya ya, dalam segala keadaan. Mungkin hal kecil dulu kita belajar. Oh iya ternyata Tuhan bisa diandalkan ya. Dalam bisnis ternyata Tuhan bisa diandalkan. Waktu saya ikut Tuhan, ikut jalan Tuhan, sekalipun mungkin gak menguntungkan dengan kacamata manusia, tetapi saya ikut jalan Tuhan, ternyata ada jalan dibuka. Nah mulai percaya kan di situ kan. Terus mulai muncul lagi masalah lain, belajar lagi, masalah lebih besar lagi, percaya lagi. Dari mana? Dari membangun hubungan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini itu sangat penting. Bawa keluarga kita, anak, istri, suami, orang tua, bawa kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya yakin semua orang butuh Tuhan. Karena tidak ada apapun yang dapat menolong kita selain Tuhan. Ayo saudara, bangun hubungan sama Tuhan. Ada sebuah pujian yang sangat memberkati saya saudara. Mengingatkan kita kembali untuk tetap setia, tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap pegang Tuhan, sekalipun badai datang silih berganti, tetap percaya. Dan kunci yang ketiga yang terakhir adalah tetap bertahan.
1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, tiba-tiba saya dibukakan ayat ini waktu saya lagi senang bikin cappuccino saudara di rumah ya. Walaupun bukan saya yang minum, istri saya. Tapi saya senang bikin kopi cappuccino gitu saudara ya. Dan biasa kalau kopi cappuccino itu udah ada takarannya. Nah tiap kali itu sekitar kurang lebih kopi hitamnya gitu ya. Kopinya gitu, itu sekitar 30 mili. Nah baru sisanya itu saya penuhi dengan susu yang sudah di steam saudara. Dan ada foamnya di situ gitu ya. Dan itu waktu saya tuang, sayang dikit lagi gitu ya. Jadi terus dipaksakan sampai kayaknya udah di ujung bibir dari gelas itu. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, itu udah tumpah belum? Belum Tuhan. Sama hal dengan ini, tiba-tiba ayat ini muncul. Pencobaan, masalah, proses, problema yang kita sedang alami. Dikatakan tidak akan melebihi kekuatanmu. Tetapi mungkin gak? Udah di ujung banget sampai kayaknya kita udah gak kuat. Mungkin. Tetapi tidak melebihi itu. Kayaknya udah mau tumpah Tuhan. Udah gak sanggup Tuhan. Udah di ujung banget Tuhan. Iya. Tetapi kamu belum jatuh. Sebab Tuhan tidak akan biarkan kamu jatuh. Tiba-tiba ilustrasi ini membuka mata saya. Oh iya. Terkadang Tuhan izinkan kita seperti udah gak kuat. Udah gak tahan. Tetapi percaya. Waktu kita tetap bertahan. Tuhan akan segera tolong setiap kita. Matius 10 ayat 22 dalam terjemahan The Message dikatakan. It is not success you are after in such times. But survival. Be survivors before you have run out of options. The Son of Man will have arrived. Bukanlah sukses yang harusnya hari-hari ini kita kejar. Tetapi bagaimana kita bisa survive, bertahan, keluar menjadi orang-orang yang bertahan. Sebelum kita kehabisan jalan keluar, kehabisan opsi, kehabisan pilihan. Tuhan Yesus, the Son of Man, anak manusia yaitu Yesus akan sudah datang. Artinya sebelum Tuhan datang menjemput kita. Sebelum Tuhan datang menjemput saudara dan saya di awan permai. Sebelum itu maka akan selalu ada jalan terbuka. Selalu akan ada pilihan. Selalu akan ada jalan keluar saudara. Apapun masalahmu hari ini. Tetap percaya. Tetap berharap. Tetap bertahan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, inilah janji yang Tuhan ikrarkan kepada setiap kita. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang terbaring, apapun masalah, kau yang sedang butuh mujizat, di mana dokter angkat tangan, rasanya medis tidak dapat lagi membantumu, tidak ada lagi rumah sakit yang mau menampungmu, kau tidak punya oksigen di rumah, kau dalam keadaan sesak nafas, saturasi oksigenmu menurun. Dengar ini. Masih ada pengharapan di dalam Kristus. Katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh.
Angkat iman kita dan katakan, oh percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kau yang sedang sakit katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar yang kami pikirkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan, aku sudah pulih, aku sudah pulih, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Kau yang sedang sakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Arahkan hatimu, imanmu, pandanganmu, fokusmu kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kepada salib Kristus, kepada pengorbanan Kristus, kepada bilur-bilur darah Yesus. Pandang kepada Yesus, saudara. Dia sedang menjamahmu saat ini. Mengalir kuasa kehidupan, mengalir kuasa kesembuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Jamah, jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat Tuhan. Bebaskan mereka dari sakit penyakit apapun. Terima jamahan, terima lawatan Tuhan. Terima kuasa kesembuhan Kristus. Jamah di dalam nama Yesus. Jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima meterai kesembuhan Allah. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan. Hubungan rumah tangga sudah dipulihkan. Kami sudah mendapat pekerjaan. Kami sudah dilepaskan dari depresi, ikatan pikiran. Kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah dijamah, kami sudah disembuhkan dari segala virus bakteri, termasuk COVID-19. Kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan.